Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pendengar yang saya hormati. Senang bagi saya di hari ini dapat belajar bersama dengan rekan-rekan sekalian, kemudian dapat belajar di tengah situasi keterbatasan saat ini, belajar bersama tanpa mengenal usia, pekerjaan, dan jabatan, belajar bersama terkait keadaan-keadaan baru yang sedang kita alami bersama. Ada banyak hal-hal baru di sekitar kita yang masih sekiranya perlu banyak untuk dipelajari. Salah satunya keadaan pandemi yang sedang kita alami saat ini, yang tentu saja memerlukan telaah di berbagai aspek agar kemudian nantinya kemudahan hidup dapat kita rasakan. Baik, untuk di segmen pembelajaran hari ini, tema yang akan kita pelajari yakni seputar pengembangan kepariwisataan dengan konsep pengurangan risiko bencana. Tentu saja seperti yang kita rasakan oleh rekan-rekan di sektor kepariwisataan. Sektor kepariwisataan saat ini di tengah pandemi cukup terpukul karena pemberlakuan beberapa kebijakan yang mengharuskan kita untuk mengurangi mobilisasi ke berbagai tempat. Oleh karena itu, saya hadir dengan tema pembahasan kali ini untuk membahas konsep pengurangan risiko kebencanaan yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan situasi saat ini. Baik, mungkin langsung saja. Mari kita mulai dengan konsep pembangunan desa terlebih dahulu. Pembangunan desa secara umum bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, seringkali mengedepankan sisi-sisi kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa pula dapat dilihat bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, geografi, fisik, politik, dan pemerintahan. Tentu saja dengan semangat gotong royong, semua aktor pembangunan desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya desa yang dimiliki kemudian diintegrasikan dalam usaha-usaha pembangunan desa. Dalam slide pembahasan seputar pelaku pembangunan atau aktor pembangunan, secara garis besar ada keempat aktor ini yang berperan dalam usaha-usaha pembangunan. Yang pertama ada pemerintah, kemudian masyarakat, perusahaan dalam sisi pertanggungjawaban sosialnya, dan lembaga swadaya masyarakat baik dalam negeri maupun internasional. Di setiap aktor ini perlu kita pahami memiliki proporsi keikutsertaan dalam pembangunan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tentu saja tak terkecuali dalam hal ini juga terkait dalam urusan pembangunan desa. Kemudian, di slide selanjutnya ada pembahasan seputar pariwisata atau tourism. Pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata disebut sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kemudian, menurut ahli Robert McIntosh, pariwisata adalah gabungan dari interaksi antara pemerintah selaku tuan rumah pariwisata, bisnis, dan wisatawan. Perlu kita pahami kenapa pariwisata ini menjadi sektor yang
penting untuk kita dorong dikarenakan menurut para ahli, hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang dapat dikatakan makhluk yang berpariwisata, butuh untuk melepas penat, butuh berpergian, dan butuh rekreatif. Kemudian, secara garis besar sebenarnya, intinya pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek, pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya. Wisatawan akan datang ke tempat tujuan, kemudian pada suatu waktu yang telah ditentukan oleh wisatawan, mereka akan kembali ke tempat asalnya. Kemudian, melibatkan beberapa komponen wisata seperti sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, souvenir, dan lain-lain. Hal-hal ini merupakan elemen-elemen dari pariwisata. Kemudian, memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan atau rekreatif melepas penat. Kemudian, tidak untuk mencari nafkah. Hal ini diperuntukkan bagi wisatawan di tempat tujuan. Tetapi, keberadaan para wisatawan ini dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibawa oleh pariwisata di sektor pariwisata ini oleh wisatawan dibelanjakan dibawa dari tempat asal mereka. Nah, jauh dari hal-hal di atas itu adalah pengertian pariwisata yang dapat kita pahami sebagai definisi pariwisata sebelum pandemi berlangsung. Namun, setelah adanya pandemi, saya rasa aspek keamanan dan kesehatan menjadi penting diperhatikan di saat ini. Selain dari aspek-aspek pariwisata yang telah terdefinisikan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya, akan ada beberapa analisis ahli terkait tren perbedaan liburan bagi pengunjung saat ini. Menurut para ahli, ada 9 perbedaan kala traveler atau pengunjung wisatawan berlibur setelah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, wisata lokal. Dikatakan bahwa liburan-liburan saat ini ini destinasi lokal atau domestik akan dapat berjalan lebih dahulu. Hal ini dikarenakan wisatawan merasa lebih percaya diri dengan jaminan dari pemerintah wilayah daerah mereka sendiri. Hal ini telah terbukti di masa transisi new normal yang sudah berusaha diusahakan dalam pariwisata saat ini, seperti di daerah Bogor hingga Tawangmangu, dipenuhi wisatawan setelah berbulan-bulan berdiam diri di rumah dan mayoritas diisi oleh wisatawan lokal. Kemudian yang kedua ada jaga jarak. Tren liburan saat ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan kapasitas terkait dengan jaga jarak. Oleh karena itu, agen travel atau penyedia pariwisata harusnya segera menyesuaikan hal tersebut. Maka dari itu, diperkirakan perubahan destinasi ramai akan dialihkan ke destinasi yang agak sepi. Hal ini dikarenakan agar mudah menjaga jarak satu sama lain antar traveler atau pengunjung atau wisatawan. Kemudian yang ketiga, liburan yang bertanggung jawab. Virus corona telah membuat traveler atau wisatawan berpikir bahwa perjalanan mereka akan berdampak pula di daerah tujuan. Oleh karena itu, mereka seringkali berusaha menyewa orang lokal atau tour guide untuk mendampingi mereka selama mereka berada di tempat tujuan, daripada mereka harus membeli kebutuhan keperluan apapun di tempat tujuan dari retail-retail besar. Kemudian yang keempat, kesehatan.
Dipercayai bahwa perjalanan liburan mendatang dan saat ini akan lebih fokus pada kesehatan dan kembali ke alam liar. Destinasi sepi dengan fasilitas trekking hingga bersepeda akan kemudian sangat diminati. Kemudian yang kelima, ada teknologi. Tidak dapat dipungkiri, peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman dan keamanan akan sangat tinggi. Tidak ada lagi brosur di museum karena semua dapat diunduh di smartphone. Tidak ada lagi brosur hard file, semua dapat diunduh secara soft file melalui smartphone atau gadget yang dimiliki. Bahkan diperkirakan akan tidak lagi dimungkinkan adanya pembayaran tunai hingga tiket fisik. New normal pariwisata tanpa sentuhan satu sama lain sudah pasti akan dilakukan. Kemudian yang keenam, ada pariwisata berkelanjutan. COVID-19 meskipun ada dampak negatifnya, namun ada pula dampak positifnya, yakni COVID-19 menjadi obat yang cukup manjur bagi destinasi di seluruh dunia yang berfokus pada alam, seperti yang terjadi di kanal-kanal Venesia, Italia, yang kemudian jernih kembali. Kemudian di berbagai kota pula telah dilaporkan adanya pengurangan polusi yang sangat besar. Sehingga traveler kemungkinan akan lebih sadar akan apa yang dilakukan saat mereka berkunjung di kemudian hari. Mengingatkan kita untuk kemudian selalu menghargai alam dan bagaimana memperlakukan tempat tujuan kita dengan baik di masa mendatang. Kemudian yang ketujuh, destinasi populer kurang diminati. Nah, dalam hal ini, traveler dikemungkinkan akan menyebar ke berbagai destinasi di seluruh wilayah. Di destinasi-destinasi yang dapat dikatakan kurang diminati. Mereka tidak hanya pergi ke destinasi populer yang tenar itu-itu saja, namun para ahli berpendapat bahwa pergi bergerombol di satu destinasi bukan hal yang akan mungkin dilakukan oleh traveler di saat-saat seperti saat ini. Mereka akan cenderung pergi ke tempat yang belum pernah dilihat oleh orang-orang terdekatnya. Kemudian ada wisata sendiri. Ahli mengatakan bahwa mungkin ada peningkatan layanan untuk berpergian seorang diri, seperti sewa mobil untuk seorang diri. Hal ini diprediksi akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Kemudian kesehatan dan keselamatan. Nah, hal ini mungkin yang menjadi pembeda yang sangat besar dari pariwisata saat pandemi dan sebelum adanya pandemi, di mana kesehatan dan keselamatan akan menjadi prioritas utama bagi setiap wisatawan dan agen travel saat ini. Mereka akan berbondong-bondong berusaha menerapkan standar kebersihan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata mereka terasa aman, terjamin dalam hal kesehatannya. Mereka pula akan menekankan pentingnya jaga jarak hingga pemakaian masker. Bahkan mereka pula akan memperkecil kemungkinan grup tour yang telah mereka bentuk. Nah, sejauh pemahaman tadi rekan-rekan, saya yakin sudah mulai memahami gambaran yang telah diamati oleh beberapa ahli seputar pariwisata. Selanjutnya kita akan coba membedah kenapa sih sebenarnya pendekatan pengurangan risiko kebencanaan atau disaster risk reduction, pengurangan risiko kebencanaan itu cocok untuk dilakukan atau diimplementasikan di sektor pariwisata pula. Nah, mari kita bahas
istilah-istilah yang mungkin akan familiar di pembahasan seputar DRR. Yang pertama, pengurangan risiko kebencanaan. Disaster Risk Reduction atau DRR adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang mungkin diakibatkan oleh bencana. Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan kemungkinan keterpaan bahaya, mengurangi kerentanan, manajemen tanah dan lingkungan secara bijaksana, serta memperbaiki kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana, di mana tujuan utamanya untuk mengurangi risiko fatal di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kemudian, ada istilah risiko bencana. Risiko bencana ini dapat diartikan sebagai kerugian potensial akibat bencana seperti kehilangan nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencarian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat di waktu tertentu. Definisi risiko bencana ini mencerminkan konsep bahwa bencana adalah hasil dari kondisi yang beresiko dan terjadi terus-menerus. Risiko bencana terdiri dari berbagai tipe potensi kerugian yang dapat dikatakan seringkali sulit untuk kita hitung. Meskipun demikian, perlu difahami pula, melalui pengetahuan yang memadai terhadap bencana, ini dapat kemudian melalui pengetahuan terhadap bencana yang terjadi sebelumnya dan pola perkembangan sosial, ekonomi, serta populasi dari risiko bencana, hal ini dapat terpetakan dan dapat kemudian kita ukur. Nah, sebenarnya perlu difahami bahwa sebenarnya pandemi atau bencana non-alam seperti saat ini bukanlah pertama kali terjadi di dunia, rekan-rekan. Banyak dahulunya pandemi serupa terjadi dengan faktor penyebaran karena bertemunya dengan orang lain pula, ataupun mobilisasi manusia yang luar biasa. Maka dari itu, kajian DRR ini bisa kita jadikan sebagai dasar belajar, karena dapat kita pahami atau maknai orang yang bijak, kelompok yang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan dan kesuksesan di masa lalu, agar kemungkinan terburuk dapat sekiranya kita tangani. Kemudian ada istilah seputar manajemen risiko bencana. Menurut Syarif dan Condonate, mengutip Charter, manajemen risiko bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan aplikatif yang mencari dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan terkait dengan pencegahan preventif, pengurangan atau mitigasi, persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi manajemen pusat atau puncak yang meliputi sisi-sisi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, kepemimpinan, directing, dan pengendalian controlling. Kemudian ada istilah seputar siklus manajemen kebencanaan. Untuk pembahasan ini akan ada slide khusus. Di dalam siklus manajemen kebencanaan atau the disaster management cycle ada kurang lebih 4 tahapan, yaitu ada recovery, mitigation, preparedness, response. Nah, di dalam 4 tahapan ini akan ada kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan oleh berbagai aktor pembangunan dalam menghadapi kemungkinan dampak kerugian dari adanya bencana. Nah,
Namun perlu dipahami dari keempat tahapan itu, tahapan inti dari penanganan bencana, salah satunya di sektor kepariwisataan, adalah di sisi mitigasi. Mitigasi adalah kegiatan dalam mengambil tindakan guna mengurangi efek bencana atau efek bahaya dari bencana itu. Istilah mitigasi berlaku untuk berbagai kegiatan dan tindakan perlindungan yang mungkin dilakukan mulai dari fisik, seperti pembangunan sebuah bangunan, atau hingga prosedur seperti teknik atau standar untuk memasukkan hal-hal dalam penilaian bahaya. Nah, apabila penanganan kita baik dalam mitigasi ini, maka tidak akan ada effort lebih atau usaha lebih di ketiga tahapan selanjutnya. Maka dari itu, penting untuk kita memaksimalkan di tahapan mitigasi ini. Kemudian selanjutnya ada pembahasan seputar inovasi pengembangan pariwisata dan pendekatan DRR. Nah, sebelumnya dari melihat slide sebelumnya, kita dapat melihat bukan bahwa pendekatan konsep DRR itu sebenarnya harusnya diaplikasikan atau diterapkan di semua aspek kehidupan. Karena kita sebagai manusia tentu saja tidak ingin kehilangan suatu hal karena adanya bencana, bukan? Sedangkan bencana adalah hal yang sulit untuk diperkirakan terjadi. Namun dengan adanya konsep DRR ini, kita dapat kemudian mempelajari hal tersebut untuk mengurangi kehilangan berlebih dan segera melakukan pemulihan dari adanya dampak bencana tersebut. Oleh karena itu, dalam hal kepariwisataan, hal ini akan sangat baik diaplikasikan untuk kemudian kepariwisataan yang lebih tangguh. Sebenarnya, jika kita perhatikan, konsep-konsep seperti ini telah digunakan oleh pemerintah Indonesia di dalam hal pembangunan desa. Seperti yang mungkin kita pernah dengar adalah Destana, Desa Tangguh Bencana, atau yang baru-baru ini adalah Desa Tangguh COVID-19. Nah, hal ini berfokus pula pada hal-hal terkait manajemen bencana berbasis komunitas. Karena bencana, kita pahami, di setiap daerah tidaklah mungkin dapat dikatakan mirip 100%. Karena struktur yang membentuk antar desa pun kemungkinan tidak sama. Oleh karena itu, yang dapat mengusahakan penanganan terhadap bencana paling pertama adalah aktor pembangunan, yaitu masyarakat, diri kita sendiri atau komunitas desa. Karena kita juga lah yang merasakan dampaknya secara langsung. Dan sebenarnya jika kita dapat menggali dengan lebih dalam, solusi dari hal tersebut sudah ada di masyarakat kita sendiri. Namun, tentu saja hal ini perlu didukung oleh aktor-aktor pembangunan lain, salah satunya pemerintah. Karena bagaimanapun negara kita yang telah bercita-cita sebagai negara kesejahteraan atau welfare state tentu saja harus tetap hadir membersamai masyarakat. Oleh karena itu program-program seperti Destana dan Desa Tangguh COVID-19 hadir diaplikasikan di masyarakat. Nah, berikut langsung pembahasan seputar inovasi-inovasi pengembangan pariwisata dengan pendekatan DRR. Yang pertama, kita dapat belajar dari desa wisata aman dan ramah yang coba dikembangkan di Batu. Hal ini mereka menonjolkan potensi lingkungan dan kearifan lokal dengan mendorong branding bahwa desa-desa yang ada di Batu, desa-desa wisata yang ada di Batu adalah desa-desa wisata yang aman dan ramah. Sehingga masyarakat dapat merasa tenang untuk berpergian di tempat tujuan di desa-desa wisata Batu tersebut. Branding dilakukan dengan cukup masif di berbagai sektor dan di berbagai sosial media. Kemudian yang kedua, ada
pemberlakuan event Sambang Batu Biro se-Jawa Bali. Ini dapat dikatakan event yang dilaksanakan memang cukup awal, di awal masa-masa terdampak pandemi COVID-19 saat itu, di mana mereka membuat event kunjungan dengan jaminan transportasi dan hospitality yang aman dan sehat dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, dengan pula didorong oleh kolaborasi aktor yang terjalin dengan sangat baik. Di dalam hal ini, mereka memberlakukan tour terhadap suatu kelompok kecil yang kemudian dijamin aspek kesehatan dan keamanannya, sehingga wisatawan akan dengan tenang untuk datang mengunjungi wisata-wisata mereka. Bahkan mereka sempat mengadakan wisata petik apel bersama saat itu. Kemudian selanjutnya ada inovasi dari Surabaya, yaitu Virtual Tour Surabaya, di mana mereka mensimulasikan gambar destinasi wisata dari berbagai sisi dan sudut sehingga menghasilkan foto 360 derajat yang dapat dinikmati dalam bentuk 3D. Nah, hal ini memang dapat dikatakan penggunaan teknologi menjadi penting dalam pengembangan kepariwisataan. Salah satunya sudah dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita dalam mengelola pariwisata di Surabaya. Hal ini juga menarik untuk kita coba sebagai solusi branding kepariwisataan dan pelaksanaan kepariwisataan di pandemi saat ini. Kemudian di slide selanjutnya ada kita temukan inovasi lagi di Cianjur. Mereka menggunakan scan barcode Cianjur. Sebenarnya saya rasa inovasi ini cukup mirip dengan yang ada di Surabaya, namun mereka menggunakan scan barcode untuk memindai objek wisata mana, pengalaman wisata seperti apa di tempat mana yang ingin mereka alami dengan men-scanning barcode yang telah disediakan oleh pemerintah Cianjur. Kemudian, hal tersebut dapat dinikmati oleh wisatawan secara daring seperti itu, sehingga protokol kesehatan tentu saja terpatuhi dalam hal ini. Kemudian, hal ini ada inovasi pengembangan pariwisataan dengan pendekatan DRR, belajar dari negara Korea Selatan, di mana mereka mengedepankan pengelolaan penginapan yang private dengan pengawasan protokoler kesehatan yang ketat untuk penginapan tanpa mengganggu wisatawan yang hadir. Hal ini dapat belajar di dokumentasi acara Youn's Kitchen Season 3, di mana mereka berusaha mengusahakan pariwisata dengan mereka membranding pariwisata penginapan lokal, penginapan yang mengedepankan sisi tradisional Korea Selatan. Kemudian mereka menjemput wisatawan di tempat datangnya wisatawan seperti terminal, stasiun, seperti itu. Mereka menjemput wisatawan, tour guide tersebut menjemput wisatawan dengan protokoler kesehatan yang ketat. Mereka menggunakan masker, hand sanitizer, seperti itu. Kemudian saat wisatawan hadir atau sampai di tempat penginapan, mereka melakukan pengecekan suhu. Kemudian bagi orang-orang yang lolos pengecekan suhu, maka mereka diperbolehkan untuk masuk ke tempat penginapan. Kemudian wisatawan di tempat penginapan tersebut melakukan pengisian secara detail terkait asal mereka, sehingga tracing terhadap kemungkinan penularan akan dapat dikenali seperti itu. Kemudian setelah itu, selama beberapa hari wisatawan hanya
berkeliling di tempat-tempat penginapan tersebut, menikmati alam yang disediakan di penginapan tersebut, kemudian menikmati kearifan lokal yang ada di penginapan tersebut, dan mereka disediakan oleh pengalaman terkait kuliner asli lokal dari Korea Selatan. Dan hal ini saya rasa cukup atau bisa diaplikasikan di pengembangan kepariwisataan di desa-desa, terutama seputar pembahasan hospitality. Dan pengaplikasiannya diintegrasikan dengan UMKM seperti kuliner. Oke, untuk slide terakhir, saya rasa hanya dengan solidaritas dan solusi terkoordinasi dari seluruh aktor, kita akan mampu kemudian secara efektif mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti saat ini. Dibutuhkan solidaritas antar pemerintah, dunia usaha, asosiasi-asosiasi industri pariwisata, perguruan tinggi, warga, dan bahkan media untuk kemudian membendung penyebaran virus, membantu pasien-pasien, dan untuk melawan keruntuhan ekonomi, salah satunya dari pembahasan kita saat ini yaitu sektor pariwisata. Ini membutuhkan kemudian seperangkat langkah-langkah kebijakan dan manajemen strategis serta konsisten, di mana kuncinya adalah kerjasama yang erat di antara semua aktor terkait. Oke, sekian dari saya pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan selalu membersamai kita semua.